Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-wujuda wa arsala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Taba Andriansyah dengan NIM 211340177. Dan di sini saya akan memenuhi mata kuliah Quran dan hadis, yang mana di sini kita mendapatkan sebuah tugas membuat video ya. Nah, video ini dimana kita mendatangkan seseorang mencari klien dan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan teori atau teknik-teknik yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, dalam mata kuliah Quran dan hadis. Oke. Dan sebelumnya di sini dosen yang dimana di sini mata kuliah ini diampu oleh dosen kita, yakni Ibu DRA Eni Nur Aini. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja, di mana di sini saya mengkonselingi ya seseorang yang telah berumah tangga, di mana di situ ia memiliki sebuah, bukan masalah sih ya, tapi bingung, lebih tepatnya bingung dengan pilihan yang akan diambilnya gitu. Jadi setiap kali ini di sini adalah seseorang yang mana seorang anak yang lebih mengutamakan istri atau orang tuanya gitu. Dan di sini ia bingung tentang ingin lebih dahulu menafkahi keluarganya atau kedua orang tuanya gitu. Ya, ini orang tuanya gitu, seorang ibu gitu. Ya. Jadi saya mengkonselingi tentang pemikirannya yang pusing, yang bingung, sedang bingung gitu untuk lebih mengutamakan istri atau anaknya, istri atau kedua orang tuanya gitu, atau orang tuanya gitu. Nah, jadi di sini saya menggunakan teori CBT gitu, atau Cognitive Behavioral Therapy, yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir gitu, pola pikir seorang suami nih, seorang kepala rumah tangga yang masih bingung tentang lebih mengutamakan istri atau orang tua gitu. Nah, jadi tentang bingung. Nah, di sini saya menggunakan teori kognitif behavioral. Nah, dan yang lebih tepatnya lagi di sini memakai teknik kognitif gitu, restoring. Tujuan teknik ini untuk menata pola pikir atau pemikiran, menghilangkan rasa bingung dan cemas gitu. Jadi di sini ia sedang bingung. Nah, di sini ia sedang bingung bagaimana caranya lebih mengutamakan istri atau seorang anak gitu. Bahkan di sini dijelaskan di dalam hadis ya tentang nafkah seorang orang tua gitu ya. Di sini tentang nafkah tentang bagaimana gitu, lebih mengutamakan yang mana. Nah, pada dasarnya menafkahi istri dan orang tua yang sudah tidak mampu gitu harus berjalanan beriringan, tidak memilih satu dan yang lain ditinggalkan gitu. Yang lain ditinggalkan, dan ini harus diusahakan dengan sekuat mungkin. Nah, seperti itulah agama menginginkan, dan tentunya kita semua bercita-cita bahwa istri dan kedua orang tua kita di rumah hidup bahagia gitu. Namun jika memiliki pemasukan yang cukup atau bahkan kurang, maka para ulama berpendapat bahwa nafkah untuk istri dan anak harus lebih diutamakan sebelum nafkah yang lainnya gitu. Hal ini didasarkan ke beberapa teks agama utama dan dari hadis Rasulullah, seperti dalam riwayat Imam Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ida binafsika fatasaddaq alaiha fa in fa in fadalla say'an fali ahlika
fa in afdola an ahlika syai'an validi orobatik fa in fadola andi orobatik syai'an fahakadha wahakadha baina yadaik wa an yaminik wa an shimalik. Nah, dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah nafkah dari dirimu. Jika berlebihan maka nafkah itu untuk ahlimu. Jika berlebihan maka nafkah itu untuk ahlimu. Jika berlebih maka nafkah berikutnya untuk kerabatmu. Jika masih berlebihan maka untuk orang-orang di antaramu, sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Jadi begitu. Jadi lebih diutamakan ketika memang bingung tentang lebih mengutamakan istri atau seorang ibu gitu, atau seorang ibu yang memang sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, ya ini lebih mengutamakan seorang keluarga kecil kita gitu, seorang istri. Dan di sini ketika memang sudah tercukupi, misalkan kita masih ada sisa atau ini, baru kita menafkahi yang namanya keluarga, itu ibu kita gitu. Mungkin ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tapi semoga lebih baiknya gitu, semoga kita membagi dua gitu, antara yang istri dan orang tua. Karena memang ketika menikah, istri itu selamanya ikut kita dan kita tetap milik orang tua gitu. Seorang anak laki-laki tetap memiliki milik orang tua gitu. Jadi sebagaimana mungkin kita harus berusaha berbakti kepada orang tua, dan lebih tepatnya lagi harus bisa adil ketika memang mempunyai posisi seperti ini. Jangan sampai membuat cemburu orang tua dan atau sebaliknya membuat cemburu seorang istri gitu. Jadi harus bisa beriringan, nafkah keluarga ternafkahi dan emang kedua orang tua juga ternafkahi. Jika memang bisa kita merangkul dua-duanya, dan semoga kita diberikan rezeki dan rezeki yang halal gitu, yang mana yang bisa membagi antara istri dan kedua orang tua kita gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, tapi bila ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.